panjang jarum ini. Disesuaikan dan kebutuhannya. Gitu. Ini diputar dari sini kalau yang ini. Nanti jarumnya dimasukkan ke sini. Dan ini ada lancet jarumnya. Diputar. Oh, ada juga yang langsung gini terus. Iya, di rumah sakit. Diajarin. Cuman ya buat inilah beda lah kalau ngelihat gini langsung sama gini beda. Iya. Ya. Udah deg-degan dia waya deg-degannya, apalagi kalau gini itu cuma. Tadi sebelum diputar itu dimasukkan dulu harusnya. Ini dimasukkan, diputar, di awal lagi. Oreo. Putar. Kemudian ditarik kalau yang ini, tarik nanti dipencetnya lewat sini. Ini udah disiapkan. Ini ada lakmusnya, macam-macam ya. Lakmusnya. Ini ada yang buat indikatornya, ini buat nanti darahnya. Cuci tangan, pakai sarung tangan. Prinsipnya ada proteksi diri ya. Waspadaan diri pesawat gitu ya. Sampai keluar. Ini kalau pakai apa namanya? Alkohol yang ini, yang terlalu basah nih. Maka pakai alkohol swab. Boleh pinjam tangannya, di mana? Ini. Darah yang pertama kali keluar itu dihapus dulu. Dihapus dulu, kemudian kita keluarkan lagi. Ini rokok. Bentar ya. $159 normal nggak? Buat darah sewaktu $159 normal nggak? Enggak. Apa kurang? Lebih. Makan? Makan apa? Makan cilok. Kapan makannya? Oh iya. Hah? Makan goreng juga. Makan cilok, cisro, minum apa? Minum apa? Minumnya air mineral. Kalau misalnya tadi dicurigai nih gula darahnya tadi naik gitu ya, kita bisa ngulang di waktu yang berbeda atau kita melakukan pemeriksaan apa namanya apa tadi puasa dan PP gitu ya. Atau itu juga bisa dikomunikasikan gitu. Yang jelas ini ada peningkatan, ada berbagai macam faktor ya. Jadi cuma udah bahas deh sama kan Endokrin. Iya, bisa ditanyakan kenapa sih bisa meningkat, tiba-tiba meningkat gitu ya. Ada banyak faktor termasuk stres juga itu bisa meningkatkan kadar glukosa darah juga ya. Itu untuk pemeriksaan glukosa darah. Kalau udah nanti kliniknya jangan dibuka ya, si lancetnya itu dibuang ke septic box. Saya lupa. Ini dibuang. Itu ada yang bulatnya ya. Ini juga nanti dibuang ke sampan medis ya. Ini darahnya udah saya pakai sarung tangan. Sampan medis. Gini aja.
glukosa darah ya. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan insulin. Jadi misalnya nih pasiennya masih tinggi kene gitu ya, kadar glukosa darahnya masih 200 sekian gitu, atau masih 300 misalnya, maka dia perlu untuk diberikan insulin. Insulinnya bergantung kebutuhan tadi ya, apa sih namanya, walaupun kita bisa menghitung dosis insulin gitu ya, tapi itu lebih ke wilayahnya tim medis lain gitu ya, tim yang lain, kita lebih ke kolaboratif care-nya berarti. Yang sih kita juga harus melihat respon pasien ketika akan diberikan atau sudah diberikan insulin. Ini glukosa darahnya 159, masih perlu insulin nggak ya? Komunikasikan. Kalau misalnya udah turun nih, masih perlu insulin nggak ya? Atau naik gitu ya. Asalnya glukosa darahnya 200, dia dapat 4 unit. Nah, pas diberikan lagi naik jadi 300. Nah, itu komunikasikan. Jadi nanti insulinnya harus ditambah dosisnya ya. Nah, untuk insulin boleh enggak dosisnya? Untuk insulin itu, pemberian insulin itu ada beberapa macam. Ada yang bentuknya pen, jadi obatnya udah di dalam. Jarumnya juga ada yang ada di jarum, ada yang belum. Ini belum ada, berarti bisa pakai jarum. Ini jarum kayak gini, dibuka, diputar, masukin, diputar. Gimana juga? Tinggal satu lagi. Ini masih ada dua. Jadi kayak gini lah ya. Kita ada ini tempat jarum, ini udah habis. Ini untuk menghitung unitnya. Kalau misalnya antibiotik makan ukurannya gram. Nah, untuk insulin itu satuannya unit. Berapa kebutuhan insulin pasien tersebut? Apakah 4 unit, 2 unit, 10 unit gitu ya. Misalnya dia butuhnya 2 unit, kalau pakai yang pen, ini obatnya udah di sini. Kita pakai kepada nggak ada. Ini kalau udah dikasih apa, udah pakai jarum. Kita diputar nih. Ini bisa diganti si jarumnya. Kalau udah tempur boleh diganti. Ini biasanya sifatnya individual. Hanya punya pasien A gitu. Misal pasien A kena ADM, dia harus dikasih insulin kontinu gitu ya, maka itu suka direkomendasikan untuk beli yang gitu. Nah, apa namanya? Di sini ada insulinnya. Berapa jumlahnya? Nanti di sini ada volumenya. Di sini ada volume 3 mili. Kemudian kandungannya 100 unit per mili. Berarti segini T isinya adalah 300 unit. Terus ini jarumnya. Nanti kalau udah selesai digunakan ditutup. Karena ini sifatnya individual, artinya punya pasien tersebut ini boleh nggak langsung diganti si ini. Habis suntikin, bersihin gitu ya, pakai kapas alkohol misalnya, tutup lagi, bisa, pasti bisa. Mau udah tumpul diganti gitu. Jadi nggak bisa, jadi nggak tiap hari bersuntik buang, jadi nggak gitu. Nah, ini untuk mengatur dosisnya. Satuannya unit. Misal dia dibutuhkannya 2 unit, berarti tinggal diputar ke angka 2. Angka 2 diputar, dibuka, kayak pen aja. Nah, itu kalau yang pakai pen. Nanti kita coba. Berikutnya ada yang bentuknya vial. Vial ini di situ ada volumenya ya. Berapa volumenya? Itu sediaan atau kandungan. Yang 100 unit per mili itu sediaan atau kandungan. 10 berapa volumenya? Isinya berapa mili?
10 mili. Berapa kandungan per milinya? Ada yang 40, ada yang berapa? Enggak ada? Nggak ada. Iya, ini berarti kandungannya 100 unit per mili, itu kandungannya ya. Kalau ini nggak ada. Oh, ada. Ini 100 unit. ini kandungannya 100 unit per mili. Cuman ini nggak ada volumenya. Yang ini aja. Sama ya, Cak ya. Ada yang tulisannya 10 mili gitu. Nah, itu berarti volumenya. Ada yang tulisannya misal 100 unit per mili atau 500 unit per berapa tadi? Per mili gitu, per 2 mili. Per mili ya sama. Ada per mili ya? Ada yang 40 unit per mili. Ada? Nah, kita harus lihat sini. Lihat ininya, lihat kandungannya di sini. Nah, kalau misalnya tadi ya, selain pakai pen itu juga ada yang pakai spet biasa. Yang ini namanya spot insulin, emang khusus spot insulin. Ya. Di situ dilihat ada angka yang besar. Nah ya, angka yang besar itu menunjukkan unitnya. Jadi setiap satu garis ini itu 1 unit. Setiap satu garis itu 1 unit. Ya. Setiap satu garis yang kecil-kecil itu 1 unit. Ya. Jadi kalau misalnya dia butuhnya 2 unit ya tinggal tariknya 2 gitu. Cuma segini? 2. Segini kan? Ya. Ini kalau pakai spet insulin. Misal nggak ada nih spet insulin, adanya spet ini. Nah, jarumnya mah sama, gini ya jarumnya. Kalau ternyata adanya spet yang 1 cc, ini juga kita bisa gunakan. Hanya kita harus menghitung dosisnya dan kita konversikan nanti ke bentuk mili. Misalnya adanya yang ini. Ini kan bentuknya mili ya. Ya. Satu garis kecil itu berapa mili? Satu garis kecil itu berapa mili? 0,01. Setiap satu garis yang kecil-kecil ini 0,01. Ini nanti ada 0,1, 0,2. Enggak ini. Oh, iya. Ini sampai maksimalnya 1 mili. 1 mili ya. Oke, misal nih misal nih tuan A kita lihat butuh 6 unit insulin atau humulin lah gitu ya. Kemudian itu sediaannya berapa ya? 40 unit per mili. Kira-kira berapa mili yang akan diberikan? Kalau misalnya tadi pakai spek insulin, kira-kira berapa yang akan diberikan? Kira-kira berapa yang akan diberikan? Kalau pakai speknya spek insulin ya kita tinggal ngambil 6 unit ini. Ya.
sampai ke 6. Sampai sini lah ya, 6 unit. Ya. Ya. Tapi kalau kita pakai spek yang ini, pakai spek yang milik, berarti gimana? Jadi, ya, dosis yang diperlukan persediaan karena ini kita pakai speknya spek 1 mili. Dosis yang diperlukannya berapa? 6. 6 mili. Dosis sediaannya berapa? 40. Jadi berapa? Bagi. Jeng jeng. Berapa? 1 Koma. itu bukan kan ya? 0,15. Berapa? 1 5. 0,15 apa? Mili. Unit. Segimana 0,15 mili? Segimana 0,15 mili? Pada pegang itu kan? Pada pegang insulinnya, sok ambil 0,15 mili. Ini 0,15 mili mana? nih. Ini bukan. Ini kan 0,01 nya, 0,01. Enggak weh, di sini 0,01, 0,01. Bentar, nggak tahu. Buang hela. Ya benar tadi yang diambil kayak segitu. Tapi jangan sampai ada gelembung. Jadi ya tadi ya. Oh, diambil beneran? Nggak ada gelembung. Biarkan dia turun dulu. Ya. Kirain gak diambil beneran, Bu. Kenapa? Boleh diambil. Coba ya. Kayak disuntik kayak dikawan-kawan disuntik. Ke kamu. Coba ya, coba. Sini ya. Biarkan dia turun dulu ya. Jadi biarkan dia turun dulu terus kita keluarkan lagi sampai yang kita butuhkan. Jadi biar nggak ada gelembung. Jadi kalau ini mah kalau dicetrek-cetrek susah. Jadi teman-teman tarik dulu, dilebihin nih sampai dia turun. Ini bisa di atasnya tuh ada udara tuh. Kayaknya gini, apa sih namanya? Tegak ya? Ngambilnya tegak. Nanti kalau misalnya ada lebih ya tinggal di dalam, ya dimasukin lagi. Misalkan sesuai kebutuhan. Oh iya.
siapin. Nah, nanti bisa disuntikannya di mana? IM, intramuskular. Ada lagi? Hah? Apa lagi? Ada taksinya terus. Ada IM, ada apa lagi? SC, ada apa lagi? Udah. Diberikannya secara subkutan karena sebenarnya bergantung kebutuhan ya. Ada yang apa sih namanya? IV bisa. Kalau misalnya tadi dia butuh yang cepat turun, tapi nggak bisa juga langsung cepat turun ke normal gitu, nggak. Tapi ada yang kayak itu yang dengan pengawasan, misalnya di ICU tuh atau dia glukosa darahnya sampai ke 500 misalnya, bisa jadi emang butuh tadi yang tapi dengan pengawasan itu ya pakai siring pak, pernah lihat kan? Kalau misalnya itu juga kan pelan dan baru. Nah, secara umum dia diberikan secara subkutan. Ya. Subkutan itu di mana? Subkutan di mana? Sini, mana sini teh? Apa sini teh? 2 jari. Nah, 2 jari di mana? 2 jari dari mana? Dari Atas apa? Lengan apa? Lengan kan nggak bisa kanan kiri ya? Dipesak. Ini nanti dari di sini ya bisa dari lengan, kemudian apa lagi? Perut ya, berarti nggak di ototnya ya, tapi di sebutan di daerah perut. Kemudian di mana? Di paha. Nah, kalau misalnya dia yang kontinu, berarti kan dia harus bisa mandiri. Mungkin jangan panggil perawat ke rumah tiap mau ini gitu kan, nggak juga ya. Kita edukasi. Jadi biasanya kalau yang dia kontinu itu daerah perut atau di apa itu. Ya kalau di pinggir kan susah juga ngejos sendiri gitu. Kalau di sini kan tinggal di ngejos gitu. Ini juga tinggal duduk gini gitu ya. Terus gitu. Berapa derajat kalau subkutan? 8 derajat? 45 sampai 90 ya. 90. Kayak tadi pakai ini kan jaringnya kecil tuh, ini bisa sih. Misalnya kita daerah mana ya, kulitnya misalnya dikomunikasikannya. Ibu ini mau diberikan insulin, nanti disuntikannya mau di mana bu? Di perut atau di paha atau di tangan? Di perut aja ya, sekalian kita belajar. Di tangan pakai handscoon gitu ya. Kemudian apa namanya? Tadi kan udah kebuka. Udah kebuka tadi ini. Ini jangan terlalu basah ya, si apa namanya? Pakai pohonnya di perutnya. Ini kalau pakai yang pen, ini nanti dibuka. Nah, tunggu beberapa waktu, setelah diganti. Kalau dia punya persediaan banyak, boleh diganti gitu. Itu kalau pakai pen, kalau pakai ini yang tadi ya spet ya. Ini yang
lubangnya menghadap ke atas ya. Tarik dulu, kemudian masukkan. Ini yang dengan yang insulin ini sama ya, karena jarumnya juga sama. Ini sama lah pemberiannya. Ini nanti beda di berapa banyak yang diambilnya. Nanti kalau udah selesai ini dibuang ke sana. Ya. Dibuang. Iya nar ya sama mana udah pernah. Udah selesai, nanti lihat respon pasiennya. Kemudian ini biasanya kan setengah jam sebelum makan ya, rata gitu. Sebelum makan diberikannya, jadi dia kasih insulin dulu,